Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamazzubin. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhannya. Masih terus itu. Api neraka yang luar biasa besar itu yang di hadapan mereka. Terus mereka mengklaim bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka dekat dengan Tuhan. Walaupun mereka berbuat ingkar, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Hanya mengambil yang enak-enak saja, tidak mau mengambil yang sulit-sulit. Tetap ngeyel, angel kalau kata bahasa Jawa kalau tidak salah. Mereka tetap merasa berhak untuk menerima surga. Karena duit hasil korupsi mereka itu mereka hibahkan kepada anak yatim. Tangan-tangan mereka diciumi oleh anak yatim, oleh penjilat-penjilat pantatnya. Akhirnya apa? Mereka pun meminta bantuan itu nanti. Kiai-kiai yang mereka dekati itu, ustadz-ustadz yang mereka dekati itu, mereka minta hadirkan sebagai istilah kasar, sebagai pengacara mereka. Mengapa mereka tidak mengisapi kebusukanku? Kau tahu aku itu orang seperti apa, kan? Suka mengambil duit rakyat. Bagaimana mungkin aku hanya pensiunan jenderal, gajiku tidak seberapa. Sebelum aku menjadi presiden mungkin bisa dihitung tidak lebih dari 1 miliar mungkin. Dalam waktu 32 tahun hartaku berkembang biak kemana-mana. Coba pikir dong pakai otak. Kau kan katanya tahu Al-Quran. Ayo kau harus bertanggung jawab bersama aku. Kau harus ikut aku masuk ke jahanam. Mau tidak mau. Banyak jalan untuk mencari harta yang halal. Meskipun terlihat susah. Bukan hanya zaman sekarang saja. Zaman Rasulullah apalagi. Kalau tidak kenal Abu Sufyan, kalau tidak kenal itu mafia, raja mafia pada saat itu penyembahan berhala, sulit kau menjadi orang yang bisa makan tiap hari. Makanya luar biasa kuatnya Abu Sufyan itu yang menjadi musuhnya Rasulullah. Jangan dipikir, apalagi hidup di zaman kemerdekaan dahulu. Kalau tidak mau menjadi cepunya Belanda, tidak mau menjadi cepunya Jepang, mustahil kau bisa makan kenyang. Tidak ada apa-apanya, kita malah harusnya bersyukur. Sekali lagi karena lanatullah itu was-wasnya luar biasa kalau membisikkan manusia itu. Seolah-olah kita ini manusia yang paling, apa istilahnya ya, menderita. Manusia yang tidak paling mendapat keadilan. Ayo ikutlah bersamaku. Menjadi bagian benderaku kelak di akhir zaman. Yang secara gamblang Al-Quran mengatakan satu-satunya misi lanatullah adalah membawa sebanyak-banyaknya keturunan anak cucu Adam ke dalam lubang neraka. Dengan muka 1000-nya itu luar biasa memang lanatullah. Tenang, kau kan pemeluk agama Islam tuh KTP-mu Islam. Dosamu kecil kok, dosamu kecil. Tenang. Pasti Allah maafkan. Rahmat Allah itu lebih besar, lebih cepat datangnya daripada azabnya. Selalu itu. Sedikit demi sedikit kita terbuai akhirnya. Rezeki-rezeki halal yang begitu banyak pintunya akhirnya tertutup. Makanya Allah katakan, sekali-sekali tidak. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Masih ngeyel. Bawa ustadz-ustadz, bawa kiai-kiai, bawa pendeta-pendeta mereka. Lalu Allah katakan lagi sekali-sekali tidak.
Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhannya. Sekali lagi Allah tidak mengatakan terhalang dari rahmatku sebagai individu Tuhan semesta alam. Allah menyindir bahwa Tuhan-Tuhanmu itu yang kau sembah itu dulu. Walaupun kau mengaku Muhammad, walaupun kau mengaku pengikut Rasulullah, bahwa Tuhan-Tuhanmu, Tuhan-Tuhan semumu itu, ya mungkin itu kiai-kiaimu dulu yang kau merasa mendapat dorongan semangat untuk merampok harta orang rakyat, merampok harta rakyat, menghabisi rakyat. Jadi jangan salahkan kaum ateis yang mengatakan bahwa agama itu adalah bisa-bisanya orang-orang besar yang dengan bantuan ayat-ayat Quran mereka untuk menindas rakyat, seperti yang dikatakan Karl Marx. Bahwa agama itu adalah untuk menindas manusia-manusia super yang seperti dikatakan Nietzsche. Manusia-manusia cerdas itu ditindas demikian rupa kalau tidak mau mengikuti orang-orang yang beragamawan itu. Karena mungkin dia pada masanya hidup seperti itu. Karma itu hidup di dunia yang pendeta, penuh kependetaan. Ayahnya itu seorang pendeta. Tapi dia lihat itu pendeta tidak mengamini, tidak mengikuti kehidupannya Nabi Isa. Merampok uang rakyat, mengamini kejaliman-kejaliman penguasa, maka lahirlah mazhab Karl Marx, maka lahirlah mazhab Nietzsche. Sekali lagi, Allah yang maha cerdas, Allah yang maha pintar. Sepintar apapun kita, cerdas apapun kita, tidak mampu menandingi kecerdasan dan kepintaran Allah. Dan Allah berjanji, setitik ataupun kau tidak akan aku rugikan. Engkau berhenti di tengah jalan, ada batu yang tergeletak di tengah jalan, engkau singkirkan, aku catat sebagai amal. Aku catat sebagai amal. Bahkan engkau hanya berniat untuk berbuat baik, aku catat sebagai amal, padahal belum kau lakukan. Sampai engkau lakukan baru itu aku anggap dosa, meskipun engkau berniatnya luar biasa. Hari ini aku akan membunuh si Fulan sekeluarga karena dendamku luar biasa kepada dia. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia tidak jadi melakukan niatnya untuk membunuh keluarga itu. Allah tidak catat sebagai perbuatan dosa, karena dia tidak melakukan, hanya berniat. Kurang rahmat apalagi Allah. Engkau berniat insaf saja sudah Allah catat sebagai amal. Meskipun di tengah jalan mungkin engkau akan terbuai, terlena lagi kepada kejahatan. Makanya ulama mengatakan banyak orang yang beruntung ketika masuk surga karena kerjaannya berdosa insaf, berdosa insaf, berdosa insaf, berdosa insaf, berdosa insaf terus sampai mati. Dan syukur-syukur dia matinya pas waktu insaf. Itu ibaratnya dapat bonus, dapat lucky draw, orang yang beruntung. Ayat-ayat di dalam surat Al-Mutaffifin adalah ayat-ayat untuk menutup orang yang telah melampaui batas dan sangat berbuat dosa. Allah katakan di ayat sebelumnya yang telah kita bahas. Menutup. Meskipun jajaran kiainya di belakang luar biasa banyak, meskipun jajaran imamnya luar biasa banyak di belakang, tidak ada tempat. Bahkan kalau perlu semuanya dimasukkan ke dalam lubang neraka. Karena ternyata mereka telah memperjualbelikan ayat Al-Quran. Memperdagangkan ayat Al-Quran yang kita belum sampai kepada ayat itu. Belum kita bahas.
Alhamdulillahirabbil alamin.